Halo sahabat tani dan sahabat ternak dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview proses pembelajaran pembuatan bokasi bahan organik kaya akan unsur hayati. Di mana dalam proses pembelajaran ini dilakukan oleh teman saya yang memang hobi beternak dan hobi dalam pertanian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal. Saya akan membuat bokasi dan bahan-bahannya pertama akohe yang sudah diproses dan ditepung. Yang kedua arang sekam, ada dolomit, dan yang ketiga dedak. Terus ada E4 yang sudah diaktifkan seperti itu. Proses pembuatan bokasi, alhamdulillah saya akan dimentori orang ahlinya untuk proses pembuatan bokasi ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi dari awal ini teman-teman, komposisi dari bahan bokasi ini terdiri dari kohe kambing yang sudah dihaluskan, digiling halus teman-teman. Berikutnya kita campur dengan arang sekam. Terus yang ketiga kapur dolomit, dan kemudian yang keempat adalah dedak padi. Dan kemudian setelah merata kita semprot dengan E4 atau probiotik lainnya, terserah teman-teman. Jadi di sini kita pakai E4 yang sudah diaktifkan teman-teman. Dan untuk berikutnya ini kita buat 4 lapis teman-teman. Jadi komposisi dari masing-masing lapisan ini sama. Dan pada setiap lapis ini komposisi dan volumenya tetap sama teman-teman. Dan usahakan dalam pencampurannya secara berurutan seperti yang kita lakukan dari awal hingga akhirnya menjadi 4 lapis teman-teman. Jadi ingat, urutan dari pencampurannya tetap sama agar nanti pengadukannya mudah dan hasilnya sempurna. Saya informasikan, saya beri penjelasan masalah bogasi. Bogasi itu adalah singkatan dari bahan organik yang kaya akan unsur hayati. Itu singkatan saja ya. Tetapi bogasi ini bahan-bahan yang dibutuhkan mulai dari kotoran hewan apapun. Juga di situ ada semacam dedak ya. Terus juga ada kapur dolomit untuk mengatur pH tanah. Ada juga arang sekam yang proses pembuatannya itu pembakaran dari bawah. Sehingga kalau pembakarannya dari atas akan jadi abu sekam. Yang dibutuhkan seperti itu. Dan E4 yang sudah diaktifkan dengan bahan yang manis. Baik itu berupa gula putih atau gula merah atau molase, apa saja yang sifatnya manis agar dia bisa aktif dari masa dormansinya. Sehingga nantinya pada waktu proses pembuatan bokasi fermentasinya nanti bisa disiramkan di situ. Untuk volume apa tuh? Untuk volumenya tidak becek, juga tidak terlalu kering, sehingga contoh sederhana kalau digenggam begini ya, terus dilepas dia itu tidak ambiar, tapi agak menggumpal. Cuma gitu ya? Iya, cuma nggak netes berlebihan gitu, seperti itu. Nah, sehingga nanti pembuatan bokasi yang fermentasinya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu, itu insya Allah akan berhasil dengan baik. Dengan catatan bisa dikatakan berhasil itu satu, sudah lepas dari sifat asli kotoran hewannya. Misalnya sudah tidak berbau, warna juga sudah mulai berubah jadi hitam. Nah, dari situ sudah bisa dikatakan tidak najis lagi. Pada waktu penyelesaian fermentasi tadi kurang lebih 3 minggu, itu proses panas terjadi. Fungsi panas itu sendiri, satu bisa membunuh larva yang ada. Kedua juga bisa membunuh bibit gulma atau rumput, biji-bijian rumput yang tidak hancur oleh proses pencernaan makanan hewan tadi. Sehingga dengan proses fermentasi tadi, larva-larva dan gulma-gulma insya Allah bisa tidak diaktifkan. Dengan cara seperti itu, tidak menambah beban tanaman apabila diaplikasikan.
Dan ini sudah mencapai 4 lapisan teman-teman. Dan ingat, volume dari masing-masing campuran adalah sama teman-teman. Jadi volume dan komposisinya sama. Dan juga penyemprotan ini, penyemprotan E4-nya juga sama teman-teman volumenya. Dan diatur sedemikian rupa agar merata. Jadi biar hasilnya nanti sempurna. Dan kali ini merupakan lapisan keempat. Jadi lapisan terakhir teman-teman. Jadi penyemprotan ini sudah penyemprotan terakhir, dan nantinya setelah merata penyemprotan E4 kita tutup dengan terpal. Dan untuk penutupannya seperti ini teman-teman, agar tidak terkontaminasi dengan udara luar. Jadi seperti ini untuk meminimalisir kontaminasi udara dari luar, biar bokasi kita tidak terkontaminasi. Begitu teman-teman, usahakan sesempurna mungkin untuk menutup dengan terpal. Nah, setelah tertutup seperti ini, akhirnya kita tunggu 2 minggu kemudian untuk diadakan pengadukan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membuka untuk proses pengadukan bokasi ini. Oke, proses pengadukan teman-teman, ini sudah dibuka sama Mas Rizal. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Ini kita akan aduk teman-teman. Seperti apa prosesnya, kita ikuti. Nah teman-teman, proses pengadukannya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan cangkul, lebih mudah untuk menyeret ke samping teman-teman, ketimbang kita menggunakan skop. Jadi kita cangkul dari samping hingga memencar ke samping teman-teman, dibuat melebar biar mudah untuk pengadukannya. Jadi kemudian kita aduk, setelah tipis kita aduk, terus kemudian kita tumpukan kembali, begitu teman-teman. Dan ternyata nih teman-teman, meskipun bokasi kita dengan volume yang sedikit ini cukup menguras tenaga teman-teman. Nih teman kita lagi keringet banget nih, wow. Nih kerja keras teman-teman, butuh waktu, tenaga. Makanya kalau kita beli bokasi di toko bunga itu cukup mahal teman-teman, karena pengerjaannya cukup memeras tenaga, memeras keringat, dan juga membutuhkan waktu yang panjang juga, 3 minggu teman-teman, fermentasi bokasi ini. Nah teman-teman sekalian, kita aduk ini diangin-anginkan teman-teman. Kita angin-anginkan seperti ini. Di lebarnya sudah 2 kali. Habis ini kita akan tutup kembali dengan pemakaian penyemprotan trichoderma finishing. Oke, jadi untuk akhirnya kita nunggu hasilnya seperti apa. Nah ini teman-teman, ini trichoderma yang sudah dicampur dengan air teman-teman. Jadi untuk disemprotkan ke bokasi untuk finishing teman-teman, agar nantinya penyempurnaan dari bokasi kita untuk siap pakai. Begitu, kita lanjut teman-teman. Nah ini kita pakai penyemprotan kecil teman-teman, karena kita pakai ini baru teman-teman, biar tidak ada kontaminasi dari luar. Jadi kita pakai yang baru. Kalau memang teman-teman mau pakai penyemprot yang besar, tangki yang besar, kita harus sterilkan dulu teman-teman, agar tidak terkontaminasi. Nah ini kita pakai yang baru, meskipun kecil kita telaten, mungkin 6 kali wadah ini kita semprotkan. Dan untuk penyemprotan trichoderma pada volume bokasi seperti ini teman-teman, kita gunakan trichoderma sekitar setengah on teman-teman, yang kita campur dengan air 5 liter. Dan karena bokasi yang kita buat dengan skala kecil, maka teman saya ini menggunakan
media semprotan 2 literan teman-teman. Jadi mungkin kita butuh 3 kali penyemprotan. Nah seperti ini teman-teman, penyemprotan trichoderma untuk finishing bokasi kita. Kita semprotkan secara merata ke seluruh lapisan dari bokasi yang sudah kita ratakan seperti ini teman-teman. Lebih tipis lebih bagus. Nah, karena ini volumenya kecil teman, medianya terlalu kecil, jadi ya harus pompa teman-teman. Harus telaten, ekstra hati-hati nih. Untuk trichodermanya kita bisa beli online di teman organik kita teman-teman. Bisa kita cari online di teman organik kita. Banyak teman-teman. Ketika kita sudah tahu, kita bisa bikin biangnya, bisa bikin sendiri teman-teman. Ini karena kita masih tahap belajar nih teman saya. Jadi ini masih koneksi dengan teman-teman organik untuk mendapatkan trichoderma. Wah, giat banget nih teman-teman. Ambil pompa sambil nyemprot. Harus ekstra telaten. Setelah selesai penyemprotan, kita aduk kembali bokasi kita teman-teman. Ini sudah saya ganti karena Mas Rizal sudah ya loyo teman-teman. Jadi kita ganti teman-teman, meskipun tanpa sepatu. Lanjut teman-teman, karena kohe sudah tidak berbau lagi. Pengadukannya seperti ini teman-teman. Jadi kita aduk merata kembali hingga trichoderma tersebar ke seluruh bokasi yang kita buat, dan kemudian dikembalikan ke posisi semula untuk kemudian kita tutup kembali dengan terpal untuk nunggu 4-5 hari lagi ya teman-teman untuk proses akhir. Dan akhirnya setelah pengadukan diperkirakan sudah merata, jadi untuk mempermudah penutupan kembali teman-teman, ini dari samping kita pindahkan ke tengah kembali ke posisi semula seperti awal teman-teman. Jadi untuk menutup dengan terpal kita mudah, tidak terlalu melebar. Jadi dari samping kita pindahkan ke tengah kembali. Dengan proses demikian kita bisa hemat tempat dan terlihat rapi dan bersih. Nah, tinggal sebelahnya sekarang seperti ini teman-teman. Jadi dari samping kita skop ke tengah kembali. Seperti ini, untuk ini bisa dijadikan finishing, bisa. Atau kita tunggu kembali selama 5 hari untuk sempurnanya. Tapi ketika kita langsung mengaplikasikannya, bisa sah-sah aja teman-teman. Lanjut oke sudah. Ketika sudah kita semprotkan trichodermanya. Dan warnanya sudah sempurna teman-teman, seperti ini. Bokasi kita sudah seperti ini. Alhamdulillah ini sukses teman-teman. Penyemprotan akhir, finishing, penyemprotan ketiga teman-teman. Ini bokasi sudah terbentuk kembali seperti ini. Jadi kita tinggal nutup kembali setelah penyemprotan ketiga selesai. Dan setelah pengadukan sempurna sekaligus penyemprotan terakhir sudah selesai, saatnya kita tutup kembali dengan terpal hingga rapi juga teman-teman, biar hemat tempat dan terlihat tidak kotor teman-teman. Dan tak lupa juga kita tupang sekeliling terpal dengan batu bata ini teman-teman, agar terhindar dari kontaminasi udara dari luar untuk penyempurnaan bokasi kita. Selanjutnya kita tunggu season akhir dari pembuatan bokasi ini. Halo sahabat tani dan ternak, proses pembuatan bokasi kita sudah mencapai 28 hari
Jadi penutup terpalnya akan kita buka saat ini. Dan warnanya sudah seperti ini teman-teman. Ini hitam agak kecoklatan dikit. Ini kebanyakan hitam sudah teman-teman. Dan bahu kohe sudah tidak ada lagi sama sekali. Dan kita lihat juga panasnya di sini. Ini kita raba di kedalaman, sudah tidak panas lagi. Dan coba kita cek dengan pengukur suhu, ini 32 derajat teman-teman. Jadi proses panas dari fermentasi sudah selesai. Jadi proses fermentasi bokasi kita sudah finish, sudah selesai teman-teman. Jadi bokasi ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman kita. Ini bokasi kita sudah jadi teman-teman. Ini siap untuk pengemasan. Ini direncanakan pengemasan per 5 kilo. Ini per plastik ini isi 5 kilo teman-teman. Ini satu kemasan berisi 5 kg teman-teman. Jadi memang sengaja dibuat 5 kg untuk satu bungkus ini. Dan banyak juga pesanan teman-teman dari teman-teman kita, teman-teman tani dan teman-teman ternak di sekitar kita teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau pesan bokasi ini silahkan hubungi saya teman-teman. Dengan harga per kilo ini 2,5. Jadi untuk kemasan 5 kilo satu plastik ini berisi 5 kilo berarti 12.500 teman-teman untuk per kantong plastik. Silahkan pesan bokasi. Dan akhirnya sekian dulu review tentang pembuatan bokasi ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan boleh Anda coba.